Ketika aku kerja full time, gaji aku cukup untuk hidup di Hamburg. Ketika aku mikir-mikir aku mau Ausbildung lagi sebagai Rechtsanwalt-Fachangestellte atau di dunia perkantoran di mana gajinya lebih rendah dari Ausbildung sebagai perawat. Dan dari sana aku mikir kayak, oh my god, bisa nggak ya, kata aku, bisa nggak ya aku bertahan di sini dengan gaji Ausbildung ini atau at least untuk setahun. Maksudnya pas aku kerja full time aku kepikiran untuk kuliah, tapi untuk kuliah kayaknya aku gak akan kuat untuk kerja, belajar, dan kerja dan mikirin biaya hidup untuk 3 atau 4 tahun. So, aku memutuskan untuk Ausbildung, Rechtsanwalt-Fachangestellte. Pas Ausbildung, at least aku dapat gaji walaupun nggak cukup untuk hidup di sini di Hamburg. Maka dari itu, aku cari research ini itu dan aku cari uang bantuan untuk tempat tinggal, namanya Wohngeld atau BAföG. Tapi BAföG kayaknya aku nggak akan dapat karena background aku ini itu dan aku juga nggak tahu menau caranya kayak gimana dan aku dapat info kalau itu sangat-sangat susah dan pokoknya kayak rumit dan setelah Ausbildung aku harus bayar balik si uang itu. Pas aku mulai Ausbildung aku cari tempat tinggal yang lebih murah, aku cari kerja sampingan, aku coba ngehitung pengeluaran aku, pendapatan aku. Dari sana aku kayak berdoa semoga untuk tahun pertama Ausbildung aku nggak ada kesulitan dalam keuangan dan aku masih bisa memenuhi keperluan hidup aku di sini di Hamburg exactly. Dan di sini aku mau nge-share ke kalian gimana cara aku menambah pendapatan selama Ausbildung karena ini juga sangat-sangat dipertanyakan. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian kerja sampingan apa aja yang bisa kalian lakukan ketika kalian Ausbildung atau juga FSJ atau lagi kuliah. Juga aku mau share ke kalian platform-platform apa yang bisa kalian gunakan untuk mencari kerja sampingan. So, selamat menyaksikan. Kalian yang belum kenal, nama aku Rizky. Aku sekarang sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt-Fachangestellte di tahun kedua, tepatnya di Hamburg. Dan aku tinggal di Jerman sejak tahun 2018. Aku datang sebagai au pair, aku pernah Ausbildung sebagai perawat, terus aku full time kerja, dan aku ganti setir ke Rechtsanwalt-Fachangestellte di perkantoran. Biasanya aku ngupload video tentang kehidupan aku di Jerman, step by step, tips ini itu di Jerman, kerja di Jerman, Ausbildung, FSJ, dan juga soal pengembangan diri selama di Jerman atau selama di negeri orang. Kalau kalian tertarik, alangkah baiknya kalian subscribe karena ini sangat memotivasi aku untuk mengupload konten-konten yang bermanfaat lainnya untuk kalian. Kerjaan yang bisa kalian lakukan ketika kalian Ausbildung atau kuliah atau lagi FSJ. Yang pertama-tama kalian baca kontrak kalian atau kalian lihat ketentuan visa kalian. Kalian diperbolehkan kerja berapa jam dalam seminggu atau dalam sebulan karena kalian tidak diizinkan untuk kerja Akkordarbeit namanya. Akkordarbeit itu kayak kerja yang benar-benar melelahkan yang bisa mengganggu jam belajar kalian, yang bisa mengganggu konsentrasi kalian untuk Ausbildung atau untuk kuliah. Jadi kalian hati-hati, so kalian research dulu, kalian cari tahu, jangan sampai kalian melarang peraturan yang tertera di kontrak kerja kalian atau kontrak Ausbildung atau ketentuan visa kalian karena itu sangat-sangat berbahaya. Di kerja sampingan yang pertama, aku sarankan kalian kerja di Seniorenheim atau di panti jompo atau di Wohngruppe untuk orang-orang yang disabilitas karena itu sangat-sangat dicari. Kalau kalian lagi Ausbildung di bidang Pflege, sebisa mungkin kalian cari kerja sampingan bukan di Ausbildungsbetrieb kalian. Kalau kalian gak mau di Pflege, kalian bisa kerja sampingan di bidang Begleiterin atau Betreuerin atau Alltagsbegleiterin. Itu pekerjaan yang aku lakukan sebelum Ausbildung ini dan dimana aku lakukan sebagai kerja sampingan. Aku kerja 12 jam selama satu shift. Jadi aku kerja kayak 2 sampai 3 atau 4 kali dalam sebulan. Kalau kalian kayak menemani orang-orang yang sakit atau orang-orang yang lansia atau orang-orang yang disabilitas atau orang-orang yang lumpuh, kalian menemani mereka di rumah mereka atau keluar atau kalian bersih-bersih rumah mereka dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu di kafe. Di kafe itu aku gak pernah kerja sampingan di kafe karena kompetisinya lumayan, karena itu membutuhkan mental-mental yang sangat kuat dan bahasa Jerman yang bagus. At least kalian mengerti apa yang pendatang atau tamu-tamu bilang ke kita. Tapi nggak ada salahnya kalian coba untuk melamar ke kafe. Di kafe itu enaknya kadang kita dapat uang tip. Dan yang selanjutnya itu di perhotelan. Di perhotelan kalian bisa kerja sebagai Aushilfe, apapun itu beraihnya. Tapi kalian bisa cari Aushilfe gitu, mungkin bersih-bersih. Karena di perhotelan banyak banget pekerjaan yang mungkin tidak
membutuhkan kualifikasi gitu. Dan di perhotelan, poin yang selanjutnya di perhotelan juga, tapi di bagian Frühstück atau di bagian sarapan. Aku pernah kerja sampingan di hotel di bagian sarapan. Jadi aku kerja cuma pagi-pagi, aku nyiapin dan nolong koch atau yang di sana kayak mempersiapkan sarapan, ada buffet gitu kan. Nah, itu kita si piring-piringnya kita siapin, make sure piring-piringnya ada cukup. Pokoknya kita mengisi sesuatu yang udah kosong gitu, kayak jus, kalau jusnya udah habis aku isi lagi, atau kopi kalau kopinya udah habis aku isi. Terus aku bersihin juga piring-piring kalau guestnya atau tamu-tamunya udah selesai makan, atau aku kayak keliling, kamu udah selesai, boleh gak aku ambil piringnya. Dan yang selanjutnya yaitu di restoran. Di restoran mungkin juga ada beberapa beraih. Beraih yang pertama of course sebagai kelner atau kelnerin atau sebagai waitress. Bukannya aku rasis atau apa, tapi bisa mungkin kalian coba cari-cari restoran-restoran Korea, restoran-restoran Vietnam atau Cina, kayak restoran Asia gitu. Karena mereka lebih ngerti keadaan kita, lebih ngerti kondisi kita. Kalau bisa kalian lamar ke mereka. Oh, mungkin kalian bisa nanya kalau mereka butuh orang di dapur. Jadi di dapur itu kayak bersih-bersihin piring atau apapun itu. Kayak pokoknya cari-cari restoran. Itu saran aku. Dan yang selanjutnya di kantor. Tapi di kantor di bidang bersih-bersih. Aku juga pernah kerja sampingan di bidang ini. Aku dapat kerjaan dari teman aku. Karena teman aku gak mau kerja lagi di kantor ini. Makanya itu dia kasih ke aku dan gajinya lumayan. Kayak aku juga datang cuma 2 kali dalam seminggu. Kayak cuma bersih-bersih, dan pas aku datang ke kantor udah gak ada orang lagi, dan mostly juga bersih. Jadi kayak ya aku cuma bersih-bersihin kayak meja-meja, sampah, atau kayak nge-scrub sauga gitu, atau ngebersihin lantai gitu. Dan kerjaannya kayak nggak sulit banget. Dan yang terakhir ini aku taruh di terakhir karena ini lumayan agak sulit, tapi mungkin ini fun juga, yaitu sebagai kasir. Bulan ini atau kemarin itu hari terakhir aku kerja sampingan sebagai kasir airport Hamburg itu, tapi di supermarketnya, karena mereka buka setiap hari, kayak nggak ada hari libur, nggak tutup. Menyenangkan, tapi buat aku, yang aku nggak suka kerja di kasir itu kayak ngitung-ngitung uang. Karena kerja sampingan sebagai Alltagsbegleiterin, aku udah stop karena kunden aku meninggal. Jadi bulan ini aku cari kerjaan lain, di mana itu di kasir, dan aku stop kemarin karena ini bukan buat aku, dan aku lamar kerja ke Altenheim atau ke panti jompo di mana aku dulu pas jadi Zeitarbeiterin pernah kerja di sana. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan-perusahaan, perkantoran, restoran, kafe, panti jompo, Heim, dan itu mostly pakai kontrak basis mini job, itu nggak dipotong pajak, itu bersih gajinya, tapi gajinya itu nggak tetap. Gajinya itu, contohnya kalian kerja 40 jam selama sebulan, berarti kalian dapat pembayarannya selama 40 jam itu. Jadi kalian dapat gaji sesuai seberapa jam kalian kerja gitu di bulan itu. Untuk yang selanjutnya ini agak-agak bukan ilegal sih. Namanya Schwarzarbeit, atau kayak nggak begitu diizinkan, di mana kita kerja tanpa kontrak. Jadi yang pertama babysitter itu kalau kalian berdua, kamu sama keluarga kamu setuju tanpa kontrak, dan kalian datang mungkin 1 kali dalam seminggu atau 1 kali dalam 2 minggu. Yang pertama babysitter tanpa kontrak, dan yang kedua yaitu bersih-bersih sebagai pembantu rumah tangga. Kalau kalian mengerti sama keluarga kalian nggak mau pakai kontrak atau nggak usah pakai kontrak, itu bisa banget, tapi itu harus benar-benar hati-hati sama uang yang kalian terima. Jangan kasih bank perbindung kalian, tapi sebisa mungkin cash atau mungkin per PayPal, minta ke mereka sebisa mungkin cash. Untuk babysit juga sebisa mungkin kalian minta cash, dan kalau mereka bayar per PayPal, bilang ke mereka mungkin ini kita ambil sebagai makan bareng atau apa gitu. So ya, kayak Schwarzarbeit itu kayak kalian bersih-bersih atau babysit, atau mungkin juga bersih-bersih di restoran dimanapun itu, tapi mereka nggak pakai kontrak. Tapi itu harus hati-hati banget, kalian harus pinter-pinter handle-nya. Sekarang aku mau share ke kalian platform-platform apa aja yang bisa kalian lakukan untuk melamar pekerjaan. Untuk di bidang Pflege, Alltagsbegleiterin, atau kafe, restoran, hotel, atau perkantoran, kalian coba cari hotel yang kalian lihat di sekitaran kalian, panti jompo yang kalian lihat di sekitaran kalian, atau Wohnheim yang kalian lihat di sekitaran kalian. Kalian buka websitenya, dan kalian lihat di karir atau jobs Angebot atau karir
Kalau nggak ada jobs Angebot yang cocok untuk kalian, kalian tulis ke email mereka atau biasanya di sana ada Nachricht gitu, kalian tulis, "Aku tertarik untuk melamar kerja sebagai Aushilfe dalam basis mini job ke kamu," dan kalian kasih dokumen kalian, kalian kasih CV kalian, dan kalian kasih sertifikat bahasa kalian. Atau enggak, kalian bisa cari di Stepstone, Indeed, atau enggak Jobsuhe. Nanti pokoknya aku cantumkan di deskripsi aku, kalian lihat di deskripsi aku. Tapi aku mostly dapat kerja sampingan dari eBay Kleinanzeigen. Itu dari eBay Kleinanzeigen. Aku suka banget sama platform itu. Kalian bisa cari apapun, mau barang-barang bekas, mau tempat kerja, ini itu. Biasanya yang kayak kafe, restoran, atau kantor-kantor yang cari orang untuk membersihkan kantor mereka biasanya lewat eBay Kleinanzeigen atau Alltagsbegleiterin juga. Coba kalian pokoknya lihat dulu di eBay Kleinanzeigen. Pas aku kerja di rumah tangga gitu, aku juga nemu kunden atau aku nemu klien di eBay Kleinanzeigen gitu kayak Haushaltsgesuch, atau di eBay Kleinanzeigen kalian bisa kasih kayak mini job basis mini job atau Aushilfe mini job kayak mini job gitu, atau enggak Kellner mini job, atau enggak Haushaltshilfe, atau enggak Putzfrau, atau enggak Babysitterin, atau enggak pokoknya kalian lihat di deskripsi aku bakal cantumkan keywords yang kalian bisa tulis di Backline Einstein. Untuk surat lamaran kerja atau tips interview, aku sarankan kalian untuk melihat video-video aku, karena di sana aku share juga ke kalian tentang interview, tentang menulis surat lamaran kerja. So, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian lagi nyari kerja sampingan atau kalian lagi bingung gimana kalian membiayai hidup kalian, kalau kalian mau Ausbildung atau mau kuliah atau mau FSJ, alangkah baiknya kalian tulis di kolom komentar, atau kalau kalian ada pertanyaan yang lebih lanjut, kalian tulis di kolom komentar juga, atau enggak tulis langsung ke aku ke email chatiriski@gmail.com. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk video yang bermanfaat yang selanjutnya. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.